time. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam Pusat Studi Air Power Monthly Meeting, membahas mengenai Indonesia menyongsong 46 unit Dassault Rafale, sebuah pesawat tempur. 42. Koreksi 42 untuk Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama beliau merupakan chairman dari Pusat Studi Air Power Indonesia. Kemudian ada dari Marsdia TNI Doni Hermawan Taufanto, Sekretaris Jenderal dari Kementerian Pertahanan, juga Marsikal Madya Purnawirawan Eris Herianto yang juga merupakan mantan Sekjen Kemhan, namun beliau juga merupakan seorang penerbang tempur TNI Angkatan Udara. Juga Bapak Gautama Indrajaya, CEO dari IPTN North America. Kemudian Marsda TNI Dr. Gita Amperiawan selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, juga Bapak Dr. Tommy Andoko yang akan hadir, direncanakan beliau berhalangan pada hari ini. Dan saya Rahmat Kartakusuma sebagai moderator. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan hal yang penting untuk kita bahas sama-sama karena Pusat Studi Air Power Indonesia berfungsi untuk menyampaikan mengambil keputusan untuk memberikan saran kepada decision maker di negara ini. Apa sih sebenarnya pesawat Rafale ini? Mungkin kita bisa mulai dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Bapak Marsikal Madya TNI Doni Hermawan Taufanto. Baik, kepada Sekjen Kementerian Pertahanan dengan hormat kami persilakan. Silakan Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan C.P. Hakim. Yang saya hormati Marsikal Madya TNI Purnawirawan Eris Herianto, Marsda TNI Dr. Gita Amperiawan, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Bapak Gautama Indrajaya, CEO IPTN North American, Bapak Dr. Tommy Andoko, MRO dan Cyber Security, Bapak Rahmat Kartakusuma selaku moderator. Para hadirin peserta webinar, mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak hadirin sekalian untuk tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi keselamatan dan kesehatan sehingga dapat bertemu dalam kegiatan webinar ini. Saya menyambut gembira atas penyelenggaraan webinar dengan tema menyongsong pesawat Rafale dan sekaligus menyampaikan terima kasih telah diberi kehormatan untuk menyampaikan sambutan dalam forum ilmiah ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, pemilihan tema ini sangat tepat dan kontekstual karena saat ini pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertahanan, tengah memberikan perhatian yang besar dalam pembangunan sistem pertahanan negara, termasuk di dalamnya adalah pembangunan kekuatan udara atau air power. Oleh karena itu, saya sangat berharap webinar ini dapat memberikan insight dan ide-ide baru bagi para akademisi, praktisi maupun pembuat kebijakan dalam mendukung upaya memperkuat air power kita dalam rangka pembangunan sistem pertahanan negara. Para peserta webinar yang berbahagia, Menteri Pertahanan Republik Indonesia dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan pada bulan Januari yang lalu menekankan bahwa kondisi lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional sangat dinamis dan kompleks, memunculkan beberapa ancaman yang harus mendapat perhatian, baik ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Ancaman militer diperkirakan berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan
bangsa Indonesia. Ancaman militer tersebut dalam skala tertinggi dapat menimbulkan perang yang harus dihadapi oleh Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, diperkuat dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta. Dihadapkan dengan kemungkinan ancaman tersebut, kondisi alutsista Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama, baik matra darat, laut, dan udara, dalam keadaan yang cukup memprihatinkan, sehingga mengakibatkan kesiapan tempur yang rendah. Alat utama sistem senjata, perlengkapan, dan amunisi banyak yang mengalami kerusakan. Sebagian besar alutsista dan persenjataan juga sudah berusia lebih dari 25 tahun, serta sudah waktunya untuk diganti. Usia yang sudah cukup tua tersebut juga menjadi tolok ukur kualitas dan teknologi yang cukup ketinggalan bila dihadapkan dengan alutsista beberapa negara tetangga. Kondisi komponen cadangan dan komponen pendukung juga belum ideal dalam mendukung sistem pertahanan semesta. Komponen cadangan baru terbentuk sekitar 3.100 orang, dan itu pun baru untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan matra darat. Komponen cadangan untuk matra laut dan udara sejumlah masing-masing 500 orang baru akan dibentuk pada tahun 2022 ini. Kekuatan pendukung belum didata, diverifikasi, dan ditetapkan, sehingga pembinaan belum dapat dilakukan dengan maksimal. Dengan kondisi tersebut, maka pembangunan sistem pertahanan negara, baik komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung, mutlak harus dilakukan. Rencana pengadaan pesawat tempur baik Rafale dan F-15IX beserta persenjataannya merupakan salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah yang harus dilihat dalam konteks pembangunan kekuatan komponen utama, khususnya matra udara. Kondisi kesiapan pesawat tempur dalam beberapa tahun belakangan ini mengalami kemunduran. Pesawat tempur F-5 telah tidak dioperasionalkan dalam beberapa tahun terakhir dan belum ada penggantinya hingga saat ini. Menyusul pesawat Hawk 100 dan 200 yang sudah berusia lebih dari 25 tahun dan dalam kondisi tingkat kesiapan yang rendah, tentunya akan memasuki masa purna tugas beberapa tahun mendatang. Indonesia saat ini hanya mengandalkan 33 pesawat F-16, AM, BM, C, dan D yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, serta 16 pesawat Sukhoi 27 dan 30 dengan usia hampir 20 tahun sebagai pesawat tempur utama. Keterbatasan beberapa suku cadang pesawat serta keterbatasan jenis dan jumlah peluru kendali juga menyebabkan kesiapan tempur pesawat F-16 dan Sukhoi 27-30 tidak maksimal. Dengan kondisi yang demikian, menjadi kewajiban Kementerian Pertahanan untuk merencanakan pesawat tempur yang akan bertugas di tahun 2030 dan 2040-an. Proses pengadaan pesawat tempur beserta persenjataannya yang cukup panjang waktunya, paling cepat 5 tahun, mengharuskan pemerintah untuk mengadakannya pada Renstra 2020-2024 jika pesawat tempur tersebut akan dioperasionalkan pada tahun 2030-an. Kegagalan untuk mengadakan pesawat tempur beserta persenjataannya pada Renstra ini akan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah skadron udara yang siap tempur. Dengan demikian, Renstra 2020-2024 merupakan periode yang kritis dalam upaya mempertahankan kesinambungan kemampuan skadron tempur. Terkait dengan sumber pengadaan alutsista, politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif mengharuskan Indonesia untuk tidak mengikatkan diri secara a priori pada kekuatan dunia manapun. Politik bebas aktif ini tercermin pada kebijakan pengadaan alutsista saat ini yang tidak berasal dari satu negara atau satu blok saja,
Pertimbangan geopolitik dan geostrategi juga menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pengadaan alutsista selain pertimbangan faktor teknis. Di tengah kesulitan untuk mendapatkan alutsista dari Rusia, Perancis merupakan salah satu sumber pengadaan alutsista yang layak untuk dipertimbangkan. Hubungan Indonesia-Perancis yang relatif tidak banyak mengalami pasang surut juga menjadi faktor yang dipertimbangkan. Posisi tawar Perancis di kancah internasional dan politik luar negerinya yang relatif lebih netral dibandingkan dengan negara Eropa menjadikan Perancis menjadi satu pilihan sumber pengadaan alutsista bagi Indonesia. Produk industri pertahanan Perancis juga memiliki kualitas yang tidak kalah dibandingkan dengan produk Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya. Bahkan kandungan lokal dalam negeri Perancis dalam alutsista produknya sangatlah tinggi. Dalam hal pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan produk luar negeri, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mensyaratkan beberapa hal, diantaranya mengikutsertakan partisipasi industri pertahanan dalam negeri, kewajiban alih teknologi, dan adanya imbal dagang, kandungan lokal, serta offset. Pengadaan alutsista dari Prancis termasuk Rafale telah mengikutkan partisipasi beberapa industri pertahanan dalam negeri untuk mendapatkan offset baik langsung maupun tidak langsung. Dengan upaya ini diharapkan kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan dapat diwujudkan dan kemampuan memproduksi alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan yang akan digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan dapat ditingkatkan. Dalam MOU antara PT Dirgantara Indonesia dengan Dassault Aviation, PT Dirgantara Indonesia akan terlibat secara langsung dalam proses maintenance, repair, dan overhaul atau MRO dengan penyiapan infrastruktur pendukungnya. Demikian pula MOU antara PT Pindad dan Nexter Ammunition diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan kapasitas PT Pindad dalam memproduksi amunisi untuk persenjataan darat dan amunisi kaliber besar. MOU antara PT Land Industri dan Thales diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PT Land dalam mengembangkan sensor dan sistem navigasi perkapalan terintegrasi atau Integrated System for Midlife Modernization. MOU antara PT PAL dan Naval Group diharapkan dapat meningkatkan kemampuan PT PAL dalam pembangunan kapal selam kelas Scorpène. Dengan demikian, anggaran pertahanan yang cukup tinggi dan dibelanjakan ke luar negeri diharapkan akan kembali ke dalam negeri, sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo bahwa kebijakan belanja pertahanan harus digeser menjadi investasi pertahanan. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan satu ungkapan yang sering diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang berasal dari Thucydides, seorang jenderal angkatan bersenjata dan sejarawan kerajaan Athena. The strong do what they can and the weak suffer what they must. Ungkapan tersebut sangat relevan di setiap zaman, di mana orang, organisasi, atau negara yang kuat akan selalu bertindak apapun untuk meraih kepentingannya, dan orang, organisasi, atau negara yang lemah akan menjadi korbannya. Semoga niat baik dan rencana kita untuk memperkuat sistem pertahanan negara Republik Indonesia diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengakhiri sambutan saya ini, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada panitia atas penyelenggaraan webinar tentang menyongsong pesawat Rafale. Semoga webinar ini berjalan lancar dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya,
Salam kebajikan. Baik, terima kasih atas kata sambutannya Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan, Marskal Madya TNI Doni Hermawan Taufanto. Sangat luar biasa memang, betul Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa berjalan dan karena memang sangat penting dalam menjaga kedaulatan dan pertahanan negara kita. Dan selanjutnya, kami memberi open speech dari Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia, Marsikal TNI Purnawirawan Cemi Hakim. Baik, waktu dapat kami silakan dengan hormat. Silakan Marsikal. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Ability 5, sir. Oke, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, ibu bapak sekalian yang saya hormati, Pusat Studi Air Power Indonesia menggelar monthly meeting, ya, pertemuan bulanan untuk bulan Februari ini, membahas tentang pembelian 42 jet tempur canggih dari Prancis oleh Kemhan RI. Seperti kita ketahui, keberadaan Pusat Studi Air Power Indonesia adalah sebuah lembaga tempat belajar bersama para akademisi dan para praktisi di bidang kedirgantaraan yang pada garis besarnya kegiatannya adalah membahas hot top issue dan juga mendiskusikan ide-ide yang muncul untuk diformulasikan dalam dua format rekomendasi kepada decision maker dan kepada media sebagai bagian dari educate people untuk sosialisasi dari masalah-masalah kedirgantaraan. Air and space adalah masa depan umat manusia, sehingga bagi negara yang ingin tetap berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah, tidak ada pilihan lain kecuali dia harus menguasai air and space issue, masalah-masalah kedirgantaraan. Saudara-saudara sekalian, Pusat Studi Air Power Indonesia sekali lagi pada bulan ini ingin mengangkat top hot issue yang belakangan ini muncul di permukaan. Sebuah isu yang sangat menarik, akan tetapi sayangnya masih sedikit orang yang mengerti masalah-masalah yang berkaitan dengan jet tempur canggih atau high-tech fighter aircraft. Proses pembelian sekaligus sejumlah 42 jet tempur canggih dapat dikatakan memecahkan rekor jumlah pembelian pesawat terbang tempur sepanjang sejarah Indonesia pasca 1965. Pengadaan pesawat terbang tempur memang akan selalu mengundang banyak pertanyaan. Tidak terkecuali sekarang ini tentu saja dengan proses pembelian 42 Rafale yang berasal dari pabrikan Dassault Aviation asal Prancis. Kesimpulan awal yang dapat diperoleh sementara ini bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk membeli pesawat fighter jet aircraft. Seluruh pabrik pesawat terbang tempur di permukaan bumi ini memang tengah cuci gudang alias menjual obral produknya. Dalam lebih dari 2 dekade terakhir kita sudah mengikuti bagaimana para perancang pesawat terbang tempur canggih sudah berada pada titik untuk menentukan apakah akan mengembangkan terus pesawat terbang tempur atau segera beralih pada wahana baru yang dikenal dengan nama populer drone. Pada sisi lainnya, ketegangan regional dan global tidak berada pada situasi dan kondisi yang menguntungkan pasar pesawat terbang tempur.
Dengan demikian, maka kesimpulan kecil ini mungkin sudah akan dapat menjawab pertanyaan tentang urgensi dan alasan dibalik pembelian 42 Rafale dari Prancis. Membeli barang bermerek di saat yang tepat, yaitu ketika toko-toko memasang iklan atau berada di tengah musim sale. Apabila ditanyakan pula tentang bagaimana itu akan mengubah kekuatan pertahanan kita, terutama mengantisipasi situasi geopolitik di kawasan seperti situasi di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara, dikaitkan dengan manuver China dengan klaim sepihaknya, dan potensi Perang Dunia Ketiga Rusia, China versus Ukraina, AS, dan NATO, maka jawabannya akan menjadi cukup rumit. Akan tetapi bila dilihat dari perspektif perimbangan kekuatan atau balance of power di kawasan Pasifik, maka akan dengan mudah dapat dicerna atau bisa dilihat bahwa pengadaan 42 Rafale untuk Indonesia adalah sebagai bagian dari program lanjutan terbentuknya AUKUS. Sejumlah kapal selam nuklir untuk Australia dan 42 Rafale untuk Indonesia dapat saja dipersepsikan atau terlihat sebagai sebuah langkah yang senada atau seirama. Langkah pembangunan kekuatan persenjataan made in Western di kawasan Indo-Pasifik. Sebuah fenomena yang seolah membenarkan respon Cina terhadap pembentukan AUKUS beberapa waktu yang lalu, yang disebutnya sebagai akan memicu perlombaan senjata seperti yang terjadi pada era Perang Dingin. Terlepas dari persoalan Indonesia yang kiranya masih akan tetap mempertahankan politik bebas aktifnya, bila saja fenomena ini sedikit didalami, maka ia akan bertemu dengan pendapat seorang anggota DPR Komisi 1 yang baru-baru ini mengatakan bahwa ada keuntungan lain dari kesepakatan RI Singapura baru-baru ini. Angkatan Udara Singapura dapat melaksanakan latihan di wilayah RI dengan mengikut sertakan pihak ketiga yang akan memunculkan efek deterren dalam kaitan ketegangan di Laut Cina Selatan, katanya. Artinya adalah bahwa secara langsung atau tidak langsung, hal itu dapat dimaknai bahwa RI sudah memberikan sinyal keberpihakan kepada pihak Barat dalam konstelasi perkembangan potensi politik di Laut Cina Selatan. Sebuah gejala yang tidak aneh karena di kawasan Samudra Pasifik, Indonesia memang berada dalam kepungan negara Barat. Dalam hal ini negara-negara persemakmuran Inggris, Singapura, Malaysia, dan Australia. Berbagai upaya akan terus-menerus dilakukan untuk menggiring Indonesia berpihak ke kelompok negara Barat. Kelompok negara Barat yang tengah berada dalam pusaran yang dipengaruhi nuansa US-China trade war, Perang Dingin Amerika Serikat dengan Cina yang kini tengah berlangsung. Saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah pengadaan Rafale dikaitkan dengan kebutuhan penyegaran alutsista yang sudah dipandang usang, kemampuan uang negara, pilihan jenis pesawat, dan berbagai skenario yang mengiringinya, maka akan menjadi sangat menarik untuk dibahas bersama, untuk menjadi bahan diskusi, belajar bersama. Yang harus dipahami terlebih dahulu dalam hal ini adalah bahwa pesawat terbang hanya merupakan salah satu subsistem saja dari sebuah sistem besar bernama sistem pertahanan udara, National Defense System. Sistem pertahanan udara yang merupakan bagian integral dari sistem national security dan pertahanan negara. Dengan demikian, maka proses pengadaan pesawat terbang tempur pada hakikatnya akan merupakan sebuah upaya meningkatkan kemampuan sistem pertahanan udara nasional. Dalam hal ini, maka unsur pesawat terbang tempur sekali lagi hanya merupakan salah satu saja dari subsistem pertahanan udara nasional lainnya. Jadi, apabila kita memang sedang mengupayakan meningkatkan kemampuan sistem pertahanan udara kita,
Masih ada masalah yang lebih urgen dari pengadaan pesawat terbang tempur baru. Realita dari sebagian wilayah udara kita yang berada dalam posisi rawan di perairan Selat Malaka, Natuna, dan Kepulauan Riau misalnya, masih belum berada dalam kekuasaan RI. Wilayah udara tersebut sangat beririsan dengan kawasan rawan konflik di Laut Cina Selatan sekarang ini. Wilayah udara yang merupakan subsistem penting dari konsep pertahanan udara sebagai sebuah sistem. Wilayah udara dan sistem pengendaliannya adalah komponen menentukan dalam sebuah konsep pertahanan udara. Kedua subsistem yang sangat dominan itu, wilayah udara dan pengendaliannya, justru kini tidak berada di bawah kekuasaan RI. Artinya adalah menyelesaikan terlebih dahulu wilayah udara kedaulatan kita dan wewenang pengendaliannya jauh lebih urgen daripada sekedar pengadaan pesawat terbang tempur baru. Wewenang pengendalian wilayah udara kedaulatan yang kini sudah berbasis satelit, yang sudah satellite base, ditopang dengan AWACS, Airborne Warning and Control System, akan sangat melekat dengan peran Command and Control System dalam perang modern. Dunia telah berada di tengah era NCS, Network Centric System. Ingat, ratusan tank Saddam Hussein tidak dapat berdaya apa-apa dan dalam sekejap saat sistem komando dan pengendaliannya dilumpuhkan pada perang Teluk beberapa waktu yang lalu. Ratusan pesawat yang kita miliki pun bila tidak dapat menjalankan latihan dan operasi udara di wilayah kedaulatan kita sendiri dengan bebas, maka akan percuma alias sia-sia belaka. Sebuah masalah rumit yang tengah kita hadapi sebagai akibat dari masalah teknis penerbangan yang diselesaikan pada ranah politik. Terakhir, perlu pula kiranya kita coba mempelajari proses pengadaan yang sedikit bermasalah saat India melakukan pembelian Rafale pada tahun 2016. Ketika itu dicapai perjanjian dalam proses pengadaan sejumlah 36 pesawat Rafale oleh India. Persetujuannya adalah 50% dari nilai kontrak akan menjadi nilai offset yang menjadi kewajiban pihak Dassault Aviation sebagai pabrik pesawat terbang Rafale. Tidak begitu jelas sengketa yang mencuat sampai terekspos di media pada waktu itu, akan tetapi hal ini perlu atau patut kita waspadai dalam kontrak perjanjian yang telah dan akan disetujui kedua belah pihak. Kesenjangan dari kemampuan teknologi negara pembeli akan selalu saja akan menjadi titik lemah dalam perjanjian kontrak pengadaan barang yang berteknologi tinggi. Saudara-saudara sekalian, untuk lebih menghidupkan diskusi berikut ini, kita akan mendengarkan nanti paparan dari Pak Eris sebagai seorang fighter pilot yang berpengalaman untuk melihat apa sebenarnya pesawat Rafale itu. Kemudian berikutnya kita akan mendengarkan apa mekanisme offset, trade-off, transfer of technology, dan lain sebagainya dalam proses pengadaan alutsista dari Saudara Indra yang sekarang tengah ngantuk-ngantuk di Seattle karena udah jam 10 lebih. Dan berikutnya kita juga akan mendengarkan dari mudah-mudahan dari Pak Gita, CEO PTDI, yang akan menjelaskan kepada kita semua di mana posisi PTDI sekarang dalam proses terutama sekali pengadaan alutsista baru. Saya ingin menutup paparan saya dengan apa yang dikatakan oleh Jenderal Bintang 5 Angkatan Udara Amerika dan sekaligus Bintang 5 Angkatan Darat Amerika, Jenderal Henry Arnold. Dia mengatakan bahwa the next war will not start with the naval action, nor by aircraft flown by human being. It might be very well start with missiles being dropped on the capital of a country, say Washington DC. Ini adalah hasil kajian Jenderal Arnold dalam mengkompilasi review Perang Dunia Kedua.
Pada tahun 47 Jenderal Arnold mengatakan itu, dan pada tahun 2021 pada tahun 2001 terjadi the same thing, ya, hal yang persis yang diramalkan walaupun dengan format yang agak sedikit berbeda, yaitu kejadian 9/11. Saudara-saudara sekalian, mungkin bagus juga kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh David Ben-Gurion yang mendirikan sebuah negara di tengah musuh-musuhnya. Dia mengatakan pada tahun 1948 bahwa a high standard of living, a rich culture, spiritual, political, and economic independence are not possible without full of aerial control. Demikian, terima kasih. Mari kita mendengarkan Pak Eris untuk mendapatkan gambaran apa sih pesawat fighter aircraft, apa itu Rafale, sehingga kita bisa bersama-sama untuk melangkah lebih lanjut, menganalisis berikutnya lagi tentang mekanisme offset dan tentang kemampuan PTDI, sehingga pada akhirnya kita dapat memformulasikan beberapa rekomendasi-rekomendasi, usulan-usulan yang kita sumbangkan kepada para decision maker. Sekian, terima kasih. Silakan, Mat. Baik, terima kasih Marskal Purnawirawan C.P. Hakim atas komentar dan tanggapan openingnya sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah ramai juga ya pada siang hari ini, Marskal. Kita sudah ada sekitar 300 peserta yang hadir pada siang hari ini. Dan tentu selanjutnya akan kami berikan kesempatan kepada pilot yang berpengalaman nih, pernah menerbangkan pesawat Dassault Rafale. Jadi tidak hanya teori, tapi dari orang yang langsung berpengalaman pernah menerbangkan pesawat itu. Beliau adalah Marsikal Madya Purnawirawan Eris Herianto. Dan tentu beliau akan membagikan pengalamannya kepada kita, bagaimana merasakan pesawat itu, apa kelebihan dan kekurangannya. Kemudian apakah ini cocok untuk di Angkatan Udara Indonesia. Baik. Eris Herianto, kami persilakan dengan hormat, dan operator silakan ditunjukkan slide-nya. Operator, silakan slide-nya Pak Eris. Terima kasih Mas Rahmat atas kesempatannya. Baik, silakan. Yang terhormat Bapak C.P. Hakim, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengalaman menerbangkan Dassault Rafale. Tidak pengalaman yang banyak, saya hanya menerbangkan sekali pesawat ini pada tahun 2014. Namun demikian, saya akan mencoba menyampaikan apa itu pesawat Rafale dan juga secara umum mengenai pesawat tempur. Ini merupakan suatu penghargaan bagi saya bisa menyampaikan ini di forum yang sangat terhormat ini. Paparan saya merupakan paparan yang bersifat pribadi, artinya apa yang saya ketahui tidak dilihat dari segi politik, tidak dilihat dari segi sosial atau perbandingan-perbandingan dengan apa yang ada di dunia ini. Jadi khusus saya sampaikan apa yang saya lihat dan saya rasakan terhadap pesawat Dassault Rafale. Saya sangat beruntung menjadi seorang penerbang tempur karena saya mencoba ataupun saya telah menerbangkan pesawat-pesawat dari generasi kedua, yang saat itu saya terbangkan adalah F-86 Sabre. Kemudian generasi ketiga, pesawat F-5E. Generasi keempat yaitu F-16 Block 15. Dan generasi 4,5 yang pernah saya coba adalah Eurofighter dan juga Rafale.
Ini merupakan pengalaman yang pernah saya alami sehingga saya bisa menyampaikan aspek-aspek yang dilihat seorang penerbang tempur. Lanjut. Mari kita lihat sejarah dari Dassault Rafale. Awalnya pemerintah Prancis ingin membuat ataupun mengganti pesawat-pesawat yang sudah lama, bekerja sama dengan negara Eropa lainnya, baik itu Jerman, Inggris, Italia, Spanyol. Namun gagal dikarenakan tidak cocok dengan work share yang telah ditawarkan oleh negara-negara tersebut. Akhirnya Prancis lepas dari konsorsium, dan konsorsium yang di Eropa melanjutkan muncullah pesawat Eurofighter. Dan Prancis sendiri menghasilkan Rafale di tahun 86 bulan Juli. Dia mengadakan tes selama 8 tahun dan di-launch pada tahun 2001 dengan beberapa perkembangan. Dalam perkembangannya banyak perubahan-perubahan yang dialami pesawat Rafale ini. Yang saya lihat adalah yang pertama adalah avionik. Untuk pesawat tempur generasi itu dilihat kebanyakan dari avioniknya. Sebelumnya avionik pesawat Dassault Rafale adalah passive scanner radar, PESA. Kemudian ditingkatkan setelah tahun 2000 menjadi AESA, Active Electronic Scanner Radar, yang nanti akan saya jelaskan sedikit apa itu AESA radar. Engine juga berkembang, yang dipakai tadinya adalah pesawat Rafale ini F404 diganti dengan pesawat Snecma M88 buatan Safran, yang kemampuannya masing-masing engine untuk military power adalah 11.200 dengan full afterburner 16.900. Lanjut slide. Ini tahun 2014 kami berkunjung ke ke Perancis untuk menerbangkan, yang diberi kesempatan untuk menerbangkan ada 2 orang, saya dan juga Kolonel Adi Wiraksono, saat itu menjabat sebagai atase pertahanan Perancis. Lanjut. Lanjut. Kita lihat sekilas pound. Gross weight itu 33.000. Maaf, jangan diganti dulu. Kembali lagi ya. Gross weight 33.000, ini termasuk di dalamnya adalah 10.362 pound of fuel. Sedangkan engine di ini military power 11.200 pound. Kemudian engine di max power 16.900 pound. Krunya ada yang 1, ada yang 2. Kalau Rafale yang krunya 2, maka dia akan mengurangi bahan bakar kurang lebih 400 pound karena dipakai untuk seat yang satunya. Panjang pesawat 15,27 meter, rentang sayap 10 meter 80, kurang lebih 33 feet. Standar pesawat-pesawat yang ada seperti F-16 maupun F-5. Kemudian berat kosong 20.950 dan berat maksimum saat lepas landas 54.000. Ini bisa membawa external stores, baik itu bom, missiles, drop tank ataupun external tank di dalam 14 poin yang ada di wing maupun di wingtip, di body.
Lanjut. Lanjut. Belum. Engine, kembali lagi. Ya. Engine-nya Snecma M88 mempunyai daya dorong tadi sudah saya sampaikan di mil power 11.200, di maksimum power 16.900. Saya akan sedikit cerita mengenai bentuk kapal yang delta wing dan ada kanar. Mengapa pesawat ini ditambah kanar? Pada dasarnya pesawat delta wing ini tidak begitu lincah karena aerodynamic center atau pusat di mana titik untuk lift yang ada di pesawat itu jauh berada di belakang center of gravity dari pesawat ini. Pesawat ini akan stabil. Seperti halnya pesawat airline. Pesawat airline ini adalah stabil. Kalau kita beri input back pressure atau yuk atau stick-nya back pressure, maka dia akan kembali kepada posisi semula. Untuk pesawat tempur, ini tidak menguntungkan. Jadi pesawat itu harus lincah, agile. Oleh karena itu diberilah kanar di depan, sehingga menarik aerodynamic center ke depan mendekati center of gravity. Akibatnya apa? Pesawat ini menjadi lincah. Kalau boleh saya gambarkan, di dalam kurang waktu 2 detik, pesawat ini bisa ditarik maksimum G apabila speednya cukup, yang di sini tertulis 9G. Dalam waktu kurang dari 2 detik. Ini adalah karena lincahnya pesawat ini. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh penerbang tanpa bantuan komputer. Oleh karena itu, pesawat ini dilengkapi dengan fly-by-wire. Fly-by-wire juga mempunyai keuntungan bahwa peralatannya menjadi ringan yang bisa dibawa oleh pesawat, mengakibatkan pesawat ini menjadi lebih ringan dari apabila pada pesawat-pesawat yang mempunyai flight control yang tradisional. Kemudian dari segi delta wing pesawat ini, menurut saya bahwa pesawat ini apabila dia harus manuver dengan tarikan atau G yang besar, load factor yang besar, maka dia akan depleting energi. Energinya akan berkurang. Seorang penerbang tempur sangat mengharapkan bahwa kalau kita menerbangkan pesawat mempunyai energi yang cukup. Apa itu energi? Energi yang kita punya di dalam penerbangan biasanya ada kinetic energy dan juga potential energy. Nah, ini semuanya bermula dari fuel. Fuel yang ada kita bakar, kita bisa menghasilkan speed dan kita bisa menghasilkan ketinggian. Namun di dalam manuver delta wing, ini begitu kita manuver, maka energi kita akan habis. Mengapa demikian? Karena aliran udara yang di wing itu akan mengalir juga ke wingtip. Makin besar gaya angkat dari pesawat ini, makin besar induce drag-nya. Akibatnya dia akan kehabisan energi. Ini kelemahan dari delta wing. Dan ini pernah saya tanyakan kepada desainer pesawat Eurofighter dan dia tidak mengingkari pendapat ini. Dan memang mereka menyampaikan bahwa desain dari delta wing adalah untuk mengejar pesawat secepatnya terhadap target, melaunch missile. Memang pesawat ini didesain untuk itu, tidak didesain untuk
continue close combat. Menurut saya demikian. Lanjut. Lanjut. Tadi sudah disampaikan bahwa fuel, ini penting perlu saya sampaikan, bahwa pesawat ini bisa membawa fuel secara internal adalah 10.300. Sedangkan powernya tadi kalau military power 11.200 kali 2 menjadi 22.000, maka kalau saya terbang dengan full mil power, fuel akan habis dalam waktu 35 menit. Apabila saya menggunakan afterburner, dalam 25 menit fuel saya akan habis. Ini menjadi penting buat kita, bagaimana kita akan memanage energi kita saat kita melakukan dogfight atau combat di suatu area. Sekarang injak kepada avionik. Avioniknya adalah AESA radar, Active Electronic Scanner Radar. Pesawat-pesawat dulu sebelum generasi 4,5, radarnya itu mechanical berputar. Jadi dia scan-nya dengan kepala radar. Tapi sekarang kepala radar itu diam, yang bergerak adalah elektroniknya. Dengan teknologi ini, accuracy radar akan sangat baik dan juga distance yang dicapai akan lebih jauh dan accurate. Sampai sekarang saya tidak pernah dapat berapa maksimum jangkauan dari AESA radar. Namun bisa saya sampaikan di sini bahwa pesawat tempur mempunyai radar cross section kurang lebih 2 meter persegi. Ini yang tidak stealth. Ya, saya cerita yang tidak stealth. Sekelas F-16, kelas F-5 itu kurang lebih 2 meter persegi radar cross section. Dan radar bisa menangkap berkisar antara 30 sampai dengan 35 nautical mile. Walaupun radar ini mempunyai daya jangkau yang panjang, namun khusus untuk pesawat-pesawat yang kecil, yang radar cross section-nya kecil, ini akan dapat menangkap sekitar 30 sampai 35 nautical mile. Bagaimana kalau pesawat itu stealth? Pesawat generasi kelima. Pesawat yang kategori stealth, ini radar cross section-nya bisa 10% dari besar radar itu sendiri. Stealth bisa ditengarai dengan bentuk karena elektronik signalnya begitu mengenai bodi pesawat dipencarkan sehingga lemah kembali ke radar. Atau kulit dari cat dari pesawat itu meredam sehingga mengakibatkan radar cross section tertangkap radar sangat kecil. Jadi andai kata pesawat itu 10% dari misalkan saja dari 2 meter persegi, perkiraan saya baru bisa ditangkap kurang lebih 10 nautical mile atau kurang. Artinya apa? Kalau pesawat-pesawat yang stealth ini ditangkap radar dalam waktu jarak dekat, kita belum sempat bisa melakukan keputusan, kita sudah bertemu di jarak-jarak yang pendek. Ini adalah makna dari stealth. Oleh karena itu perkembangan pesawat tempur ke depan adalah stealth. Untuk Rafale yang saya baca memang ada perbaikan-perbaikan terhadap inlet dan juga penataan engine kompresor sehingga tidak mengirim balik dari elektronik signal itu ke radar pengirim sehingga bisa mengurangi. Namun tidak sepenuhnya bisa dikategorikan stealth, apalagi Rafale ini membawa 14
external store yang tentunya akan memperbesar radar cross section dari pesawat itu sendiri. Avionik yang berikutnya adalah OSF atau Optronic Sector Frontal. Adalah ini electronic equipment yang digunakan untuk membantu penembakan BVR missiles, MICA, baik itu infrared maupun elektromagnetik. MICA mempunyai dua sistem yang bisa diarahkan dengan OSF. Kemudian yang ketiga, yang ini menurut saya sangat penting, ada di Rafale, adalah Defensive Aid System, Spectra. Spectra ini buat seorang penerbang tempur menurut saya sangat penting karena mengamankan kita di daerah-daerah operasi. Apabila kita didetek, apakah itu radar peluru kendali, atau radar musuh, atau pesawat musuh, maka memberikan signal kepada kita, dan pesawat akan bisa melakukan apakah itu jamming atau decoy, sehingga kita tidak mudah bisa didetek atau diketahui oleh pesawat lawan. Ini sangat penting buat kita untuk keamanan kita menjalankan misi. Kemudian avionik yang ada di pesawat Rafale ini terintegrasi dalam modular system. Nah, ini kenapa saya sampaikan modular system, karena ini penting untuk kita lihat sebagai sistem dalam pemeliharaan. Nanti akan saya kupas sedikit di pemeliharaan. Lanjut. Ini persenjataan. Tentunya saya sangat salut dengan Rafale bisa membawa banyak sekali jenis persenjataan. Ada air-to-surface missile, Hammer namanya. Kemudian air-to-air missile Meteor. Ini juga beyond visual range. Lanjut. Ini buatan-buatan MBDA. Yang lanjut. Juga XOC, ski skimming missiles. Ini untuk target-target laut, kapal. Penting buat Indonesia. Kemudian juga ada air-to-air missile MICA yang sudah saya sampaikan, baik itu BVR dengan elektromagnetik maupun infrared. Infrared ini untuk jarak pendek. Lanjut. Kemudian juga bukan main, Rafale bisa membawa nuclear missiles, namanya ASMP-A. Tentunya kita tidak akan membutuhkan ini. Ini adalah persenjataan yang memang dibuat oleh Perancis dan digunakan oleh Perancis sendiri. Dan juga mereka bisa membawa cruise missiles. Dia menembakkan peluru kendali tanpa dia mendekat ke target. Lanjut. Ini harga yang sempat saya browsing. Berapa sih harga dari Rafale ini? Saya ada beberapa catatan seperti Egypt 30 unit 4,5 billion, terus Yunani 18 unit 3,0 billion, Kroasia 12 unit 1,2 billion, UAE 80 unit 19 billion. Rata-rata berkisar menurut saya kalau saya bagi ini berbeda-beda karena apa? Saat pembelian ini tergantung dari kebutuhan negara itu. Tapi biasanya di dalam pembelian awal itu termasuk training system, termasuk suku cadang awal untuk 2 tahun dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk bisa pesawat itu operasional. Jadi kalau boleh saya simpulkan, harga ini sekitar 150. Mungkin kalau pesawatnya sendiri bisa sampai 115 juta per unit. Dan kalau rata-rata dengan pengadaan yang tadi yang saya sebutkan, bisa mencapai 150 juta per unit.
Kalau Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu lihat harga-harga pesawat yang lainnya, memang rata-rata kalau pesawatnya saja bisa di bawah 100 juta. Seperti contoh Sukhoi 35 mendeklar harganya 85 juta, kemudian F-16 Viper 85 juta, F-15 itu 100, F-15EX 115 juta. Ini perkiraan-perkiraan harga. Tapi tepatnya adalah tergantung dari apa yang dibutuhkan kita dan apa yang mereka support kepada pembeli. Lanjut. Ini maintenance, repair, dan overhaul. Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa PT.DI akan mendapat tugas MRO. Awal tadi saya sebutkan bahwa sistem avioniknya adalah sistem modul. Sistem modul ini adalah penting buat yang ada di operasional. Kalau pesawat ini cepat untuk mengatasi troubleshooting, tinggal ganti modul, maka dia bisa terbang lagi. Namun di dalam pemeliharaan agak susah. Mengapa agak susah? Karena kita harus membongkar modul tersebut. Tidak semua pabrik memberikan izin untuk membongkar, kecuali kalau kita diberikan peralatan, apakah itu avionic intermediate shop yang bisa membongkar tadi modul-modul tadi. Jadi tentunya kalau kita ingin membuat sistem MRO akan ada investasi terhadap peralatan-peralatan yang akan kita rawat. Demikian pula engine juga diisi oleh pakar-pakar dari berbagai disiplin ilmu, kemudian tentu diwadahi di dalam organisasi yang kuat. Itu adalah mengenai pemeliharaan baik itu avionik, engine maupun pesawat sendiri. Lanjut. Ini skenario yang bisa saya sampaikan bahwa heavy dari misi Rafale ini saya lihat adalah air to ground. Mengapa air to ground? Dia bisa membawa peluru kendali baik itu untuk kapal permukaan, untuk ground. Kemudian dia juga dilengkapi dengan peluru kendali sebagai defensif dia apabila kalau dia diserang oleh pesawat lain. Jadi menurut saya penting diketahui bahwa misi yang paling heavy, walaupun ini pesawat ini multi role, maka air to ground ini yang menurut saya yang diunggulkan di pesawat Rafale. Kemudian kalau air to air, saya melihat ada kesulitan, tadi sudah saya sampaikan, kalau dia melihat target, kita anggap saja bahwa target tidak stealth, 30-35 mile dia detect dengan radarnya, kemudian dia launch missile, BWR missile, apabila pesawat si Rafale ini mendekati 1 Mach atau lebih dari 1 Mach, pesawat target juga 1 Mach, maka rate of closure dari kedua pesawat itu adalah 22 nautical mile per minute. Artinya apa? Bahwa apabila dia sekali nembak peluru kendali dan miss, maka kurang dari 1 menit dia akan bertemu terhadap target. Kalau bertemu dengan target, kemudian dia dogfight, maka begitu dia berputar sampai beberapa saat, maka dia loss energinya, maka musuh akan menguntungkan karena Rafale sudah tidak punya energi, karena energinya tadi yang saya sampaikan dengan karena delta wing kemudian menjadi lemah. Walaupun dideklar Rafale ini
bisa fight dengan slow speed. Namun saya berpendapat dengan slow speed bisa tidak menguntungkan karena pasti dia dalam posisi defensif, tidak bisa ofensif. Oleh karena itu kurang menguntungkan kalau ini memang diperuntukkan untuk air to air, dan juga dari segi fuel tadi saya sampaikan kalau dia clean hanya membawa peluru kendali full mail power hanya bisa terbang 35 menit. Ya. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai kemampuan misi Rafael. Kalau boleh saya ingin menyampaikan mengenai kita ini sudah membuat persyaratan pesawat tempur apa yang kita perlukan. Itu sudah diakomodir di pesawat tempur KFX IFX. Kalau platformnya kita menggunakan KFX IFX, kemudian persenjataannya misalkan kita bisa lengkapi dengan yang kita punya seperti atau kita akan miliki di Rafale, ini akan menjadi sangat super. Oleh karena itu, apabila kalau saya boleh usul di dalam negosiasi untuk mendapatkan offset dititik beratkan kepada peluru kendali karena peluru kendali ini yang buat adalah MBDA. Dan semua peralatan yang ada di Rafale adalah pesawat atau peralatan buatan Perancis, tidak ada yang dari luar. Dan sehingga kita dengan mudah bisa meminta nilai offset ini kepada mereka. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Cepi dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan saya di dalam menyampaikan secara umum tentang pesawat Rafale. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, karena ini adalah atas pengetahuan secara saya pribadi yang mungkin juga ada hal yang belum saya ketahui. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eris atas paparannya, sangat luar biasa Bapak. Dan pengalamannya juga ini nggak bisa diungkapkan Pak, karena sebenarnya Bapak yang pernah menerbangkan pesawatnya Pak. Kita hanya tahu teorinya dan mempraktekannya saja. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi sudah sampaikan dari sistem seperti apa pesawat ini. Dan itu sudah disampaikan oleh Pak Eris. Dan tentu setelah ini kita akan berbicara dari sisi trade off, karena ini kita membeli dalam jumlah yang tidak sedikit Bapak Ibu, ada sekitar 42 unit. Yang 42 unit tentu ada trade off dari transfer of technology. Mungkin hal ini bisa disampaikan oleh CEO dari IPTN North America, Bapak Gautama Indrajaya. Silakan Bapak, dengan hormat kami persilakan untuk memberikan paparan. Silakan Pak Indra. Terima kasih Pak Rahmat atas kesempatan yang diberikan waktunya. Bapak. Yang terhormat Pak Marsikal TNI Purnawan C.P. Hakim, pimpinan Pusat Studi Air Power Indonesia, Bapak Marsdia TNI Doni Ermawan Taufanto, Sekjen Kemen RI, Bapak Marsda TNI Gita Ampriawan, Dirut PTI, sekaligus pemegang saham dari para IPTN Amerika, Bapak Marsdia TNI Purnawan Eris Haryanto, Sekjen Kemen RI 2010-2013, penerbang tempur TNI AU. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Cepi yang telah mengundang saya dalam acara webinar ini. Awalnya saya memohon kepada Pak Cepi untuk tidak menjadi pembicara. Namun hanya sebagai peserta saja, karena semakin kecil rasanya duduk dalam satu ruangan bersama para bintang di dalam ruangan webinar ini. Namun Pak Cepi tetap meminta saya menjadi pembicara, jadi sulit rasanya saya menolak permintaan guru saya ini yang punya semboyan retired but not expired. Benar Pak Cepi ya? Patut kita beri jempol, dan memang kenyataan seperti itu. Jadi Bapak-Bapak mungkin mengetahui, tetap bersemangat Pak Cepi ini dan aktif diskusi dalam bidang dirgantaraan, membagi pengalaman beliau kepada kami insan dirgantara,
Indonesia. Saya juga baru mengetahui dalam webinar minggu lalu, ternyata beliau adalah diehardnya tentang VIR, Flight Information Region, yang heboh beberapa minggu terakhir. Jadi dia Pak CP inilah mungkin salah satu yang cukup kritis. Saya coba menyampaikan pemikiran sehubungan dengan akan banyaknya pembelian alutsista pertahanan udara oleh Kementerian Pertahanan dalam rangka peremajaan alutsista Angkatan Udara yang sudah tergolong tua. Paparan yang saya sampaikan ini mungkin sudah dipahami oleh bapak-bapak dan ibu semua yang hadir hari ini. Namun saya lihat yang hadir dalam webinar ini juga ada bapak-bapak ibu yang masih awam dengan istilah offset atau imbal beli. Dan masih sangat relevan diulas kembali terkait dengan gencarnya Kemenhan melakukan peremajaan alutsista pertahanan udara. Makin banyak teman-teman yang memahami, makin besar pihak terkait untuk mengupayakan offset dari setiap pembelian alutsista yang selama ini sudah diatur dalam PP 16 tahun 2012 tentang pengadaan alutsista. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Prasetyo Hadi, Konjen San Francisco yang baru ditugaskan di San Francisco beserta stafnya yang nantinya akan bahu-membahu bersama Bapak Dubes melakukan diskusi dengan Boeing sehubungan perkembangan yang akan disampaikan dalam paparan ini. Jadi kami tentunya apalah artinya seorang Indra ini Pak kalau tidak dibantu oleh Pak Konjen maupun Pak Dubes. Mohon izin saya akan share pemikiran tentang kemitraan strategis dengan industri dirgantara di USA. Jadi agak sedikit menyimpang atau tidak topiknya Rafale, tapi ini bisa berlaku umum, Pak. Jadi saya melihat karena saya memahaminya berdasarkan pengalaman yang ada selama ini, saya memilih topiknya adalah kemitraan strategis dengan industri dirgantara di USA. Mohon izin share ya, Pak ya. Pak Rahmat bisa diizin share saya bahannya. Baik, Bapak akan kami jadikan co-host dulu, Bapak. Siap. Untuk admin, Mas Ahmad Fauzi Cahyanto, boleh dibantu oleh Bapak Indra, IPTN North America, dijadikan co-host. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Izin Pak, apakah sudah bisa Pak? Sudah saya izinkan. Ya. Oke. Oke, bahan paparan saya dalam PowerPoint. Jadi mungkin perlu diketahui dulu oleh bapak-bapak ibu yang memang mungkin kurang awam dengan istilah offset atau imbal beli. Jadi kita melihat bahwasanya penguasaan teknologi dan industri dirgantara di Indonesia mutlak dilakukan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Itu yang mendasarinya. Kedua, kolaborasi dengan industri dirgantara di dunia melalui strategi offset, kerjasama industri dapat mempercepat proses penguasaan teknologi industri dirgantara. Ya, tentunya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Eris, kita selain pesawat juga harus bisa memaintain avionics-nya dan juga engine-nya. Saya lihat ada teman saya di sini, Pak Tarmizi dari NTP. Ini challenge ke depan, Pak Tarmizi, bagaimana kita dapat merawat engine daripada Rafale itu nantinya. Juga dari avionik, mungkin dari land nantinya juga bisa bergabung. Maupun dari pihak swasta, saya juga dengar adanya info global yang sudah cukup maju dalam upgrade avionik maupun pemeliharaan avionik pesawat tua yang ada di TNI AU. Tentunya Inakom, saya tidak melupakan di sini, Inakom juga berperan besar untuk masalah offset nantinya. Jadi pengertian offset atau imbal beli pada dasarnya adalah kerjasama industri yang merupakan kompensasi dari industri asing, katakan tadi dari Rafale maupun nanti Boeing untuk F-15, sebagai persyaratan dari suatu negara ketika membeli produk tanpa harus menambah nilai transaksi dari pembelian. Offset dilakukan untuk mengembangkan industri lokal, negara pembeli, Indonesia katakan, alih teknologi, menciptakan lapangan kerja, mendapatkan akses terhadap pasar baru, meningkatkan ekspor dan menjalin hubungan dengan industri dunia. Nah, saya mau coba sampaikan lagi adalah bagaimana timeline daripada our journey, Pak, PTDI maupun Indonesia atau ya kita semua dalam rangka mengupayakan offset dari pihak
Boeing lah, karena selama ini memang yang saya geluti adalah sejak tahun 2006 itu kita selalu mengadakan pendekatan atau diskusi-diskusi dengan Boeing, dimulai pada bulan Agustus tanggal 8 2006, yaitu pada saat roll out-nya pesawat Lion Air yang dipesan oleh Pak Rusdi Kirana untuk Boeing 737-900ER di Renton. Jadi ini yang memacu saya, Pak, bahwa Bapak Ibu, Pak Rusdi pada saat roll out tersebut menyatakan bahwasanya, Pak Indra, saya beli 63 pesawat nih 737-900ER. Dia menjadi launch customer, jadi customer pertamanya Boeing. Apa dong yang bisa dibantu sama PTDI ini? Masa nggak ada imbal baliknya atau apa yang bisa kerjaan dilakukan? Jadi inilah yang memacu saya atau memacu kita semua. Saya laporkan pada saat itu kepada direksi tawaran dari Pak atau informasi yang disampaikan oleh Pak Rusdi tersebut. Nah, selanjutnya pada tahun 2011 bulan November tanggal 18, Lion Air menambah juga ordernya 100 pesawat lebih dengan nilai 21,7 miliar dolar. Selanjutnya adalah pada tanggal 24 September 2012 ditandatanganilah Memorandum of Agreement antara pemerintah Indonesia dengan Boeing di New York City. Pada saat itu di New York Stock Exchange ditandatangani MOA tersebut. Selanjutnya adalah pada tanggal 22 Agustus ditandatangani MOU antara PTD dengan Boeing di Washington DC. Dan terakhir adalah kalau saya boleh izin menyampaikan karena ini makin, jadi antara 2018 dan 2021 itu memang kita banyak mengupayakan pertemuan dengan Boeing. Banyak sekali iterasi yang dilakukan terhadap rencana-rencana offset yang akan diberikan oleh Boeing kepada Indonesia. Pada saat itu dalam topik vertical helicopter karena ada rencana pemberian Chinook. Tapi sampai beberapa iterasi sampai hari ini itu belum terwujud. Sehingga dengan demikian kebetulan saya ditugaskan oleh Direksi PTDI Pak Gita pada saat itu untuk menjembatani komunikasi dengan pihak Boeing di Philadelphia. Nah, setelah ini berlangsung terus, di antaranya pada periode 2018 dan 2021 itu kami bersama 8 itu kami memberikan training aerospace management training kepada tim 8 dari Pustek Bank. Dan setiap akhir training kami selalu berkunjung ke Boeing. Nah, alhamdulillah setiap saat kami selalu menanyakan atau menghimbau Boeing untuk dapat melirik Indonesia karena nanti dalam paparan saya berikutnya itu akan lihat bagaimana potensi yang ada. Sehingga akhirnya pada tanggal Desember 3, 2021 itu kami diajak bersama tim 8 dijamu oleh Direktur pemasarannya penjualan Boeing untuk khusus Indonesia. Jadi kita diberikan eksekutif tour bisnis dan bisnis lunch di daerah Renton di situ, dan dari situ makin mempercepat atau akselerasi daripada rencana Boeing untuk lebih mendekatkan diri ke Indonesia. Karena dari serial kunjungan ke Boeing tersebut, kami melihat bahwasanya Boeing itu memang agak jauh. Dia tidak menyadari bahwasanya kita baru menyadari bahwasanya Indonesia adalah market terbesar keempat di dunia untuk pesawat Boeing. Setelah kita coba mengconvince terus, karena memang kalau dilihat dari kenyataan yang ada, Airbus itu lebih agresif lah dalam melakukan penetrasi market maupun pendekatan dengan customer di Indonesia. Jadi dengan berbagai alasan dan sebagainya, penjelasan dan sebagainya, kami coba meyakinkan. Akhirnya rencananya kemarin itu akan minggu ini akan ditandatangani di Airshow MOU dan Joint Statement yang tidak belum terjadi karena memang ada kesulitan dari masing-masing pihak, sehingga demikian sometime di tahun 2022 ini mereka janji akan datang ke Indonesia untuk menandatangani MOU yang akan disepakati. Nah, inilah adalah gambaran bagaimana situasi rollout pada saat itu, Pak Rusdi bersama Dirjen Perhubungan.
juga di sini ada Komisi 5 Pak Zulfan ya. Terus dari ini adalah penandatanganan order agreement di Bali pada saat APEC. Selanjutnya ini adalah pembukaan Investment Day di New York oleh Presiden SBY pada saat itu. Dari situ ditandangi juga penandatangan MOA yang tadi saya sampaikan antara Boeing dengan pemerintah Indonesia. Ini adalah yang terbaru, Pak Gita Ampriawan menandatangani MOU dengan Boeing yang tadi saya jelaskan pada tahun 2018. Jadi kita hampir saja sebelum COVID itu mereka akan datang ke Indonesia untuk melakukan engineering capability assessment dari PTDI. Karena untuk melakukan offset dan sebagainya tentunya mereka akan melihat apakah PTDI itu comply dengan standar mereka dan mungkin harus di-upgrade dan sebagainya. Nah, inilah situasi pada saat kita dijamu di Boeing setelah executive tour, di mana Pak Samir ini Belyamani, di mana bapaknya juga itu adalah salah satu eksekutif Boeing yang sudah pensiun dulu, temannya Pak Habibie juga. Kami didampingi oleh teman-teman dari LAPAN dan juga diaspora Indonesia yang ada di Boeing. Kami juga mengucapkan terima kasih yang telah menjembatani, membantu kami bagaimana selalu mengarahkan untuk bisa lebih dekat dengan Boeing. Jadi saya coba membahas, menyampaikan industrial cooperation yang bisa dilakukan. Tadi sudah dibahas kaitannya dengan Rafale adalah dalam bidang military aircraft. Dan juga saya sedikit menyimpang di sini atau melihat peluang adanya commercial aircraft. Jadi kalau bisa dilihat untuk MOD, fleet yang berasal dari USA itu kita memiliki 11 Apache helikopter, 60 Bell, C-130 dan F-16 yang dijelaskan oleh Pak Sekjen tadi sudah cukup tua umurnya. Nah, ini adalah saya ambil ini data dari tahun 2018, di mana total pesawat Boeing di Indonesia itu ada 269 dan juga order itu adalah 368. Jadi Boeing melihat, kita coba meyakinkan Boeing bahwasanya apa dong semacam apa ya, trade off istilahnya tadi Bapak-bapak sampaikan Pak Cepi, trade off-nya apa? Masa hanya one sided. Dan ini disadari bahwasanya pada saat ini situasi dunia aviation itu kita tidak bisa hanya menjadi pelaku sendiri menjual one sided. Sehingga dengan demikian perlu adanya yang industrial cooperation tersebut. Dan ini sudah diterapkan juga di PTDI, mungkin nanti Pak Gita juga banyak cerita, dengan berbagai perusahaan, Bell, dan sebagainya. Jadi melihat kenyataan ini, kita juga melihat adanya pembelian lebih lanjut untuk military aircraft. Waktu itu dibahas adanya Chinook, AWACS, 737-800, tanker, F-16 Block 72, Viper, berikut pelengkapannya, C-130J Super Hercules. Akhirnya yang saya dengar update-nya itu adalah mengerucut ke pembelian F-15 lengkap, tadi disampaikan juga oleh Pak Sekjen, 15 EX, including supporting equipment, gun and launcher-nya, senilai 13,9 billion. Selanjutnya juga ada pembelian rencana C-130J Super Hercules, ini ke Lockheed Martin tentunya. Juga ada rencana pembelian Bell 412 EPI sebanyak 28 helikopter, ini untuk memperkuat alutsista yang ada di Indonesia. Nah, saya coba agak menyimpang Pak Cepi atau Bapak-bapak. Jadi kita melihat juga adanya peluang passenger growth untuk civilian aircraft. Jadi berdasarkan air passenger traffic di Indonesia tahun 2018 itu tercatat ada 60 juta traffic passenger yang di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan bahwasanya kalau nanti pada tahun 2024 kita bertumbuh menjadi 300 juta dan 60% itu terbang 300 juta katakan, itu 180 juta passenger akan menjadi traffic di Indonesia. Sehingga demikian inilah yang berkali-kali setiap kunjungan dengan tim LAPAN, teman-teman dari LAPAN, saya lihat di sini ada Pak Atik dan juga beberapa teman, selalu meyakinkan ke Boeing, ayo dong, ini
kita akan menjadi market yang terbesar, 4 terbesar di dunia. Masa kamu nggak ada effort untuk lebih mendekatkan diri dengan Indonesia? Sehingga dengan demikian itu baru terrealisasi atau terakselerasi setelah pertemuan terakhir pada tanggal 3 Desember di Renton, Washington. Nah, inilah yang kami laporkan juga kepada Pak Gita, Direksi PTDI, dan pada saat itu Direkturnya Pak Elvin, dan sekarang Pak Gita. Kami selalu berkoordinasi, ini adalah peluang terbesar karena Boeing sampai membuat sekarang polisinya adalah membuka office di Indonesia. Di Plaza Indonesia nanti akan memiliki staf sekitar 25 orang, dipimpin oleh Pak Samir Belyamani itu. Ini menunjukkan bagaimana mereka tuh benar-benar mulai merubah polisinya, mendekatkan diri ke Indonesia, sehingga Pak Samir ini kebetulan masih saya Pak, ada beberapa blok dari sini, jadi kita udah berkomunikasi, kadang-kadang ketemunya itu hanya di Starbucks aja. Dia melihat bahwasanya memang salah satunya adalah kerjasama dengan PTDI. Karena bisa dibayangkan, kalau tadi nilainya 13,9 billion, itu ada ketentuan dalam Undang-Undang 16 tahun 2012, itu 45% harus berbentuk lokal konten. Tentunya ada faktor pembagi 30 atau berapa bagi 3, jadi ada sekitar 6,2, jadi 13,9 itu ada 6 miliar dolar. Jadi kalau dibagi 3 pembaginya, karena di situ mungkin ada faktor TOT, di mana tentunya faktor itu bisa berbentuk training, capacity building, itu akan menjadi faktor pembagi dan dinilai katakan dibagi 3. Jadi untuk menyerap 2 miliar dolar saja itu susahnya sulit sekali Pak, menurut Samir. Jadi mereka sedang mencari cara-cara yang paling efektif dan efisien. Istilah dia itulah, ambillah paket-paket offset yang mudah kita lakukan, Pak Indra gitu. Katakan tadi trainingnya untuk maintenance engine F-15EX, atau katakan untuk avioniknya, dan juga hal-hal yang lain yang bersifat capacity building, yaitu antara lain membantu PTDI katakan atau stakeholder lainnya untuk asistensi di bidang engineering, verification dalam bidang produksi, marketing, financing, terus pernah jual, di mana dan sertifikasi, mereka itu semua punya kompetensinya. Sehingga waktu pembicaraan, sudah 4 kali pembicaraan dengan Samir itu makin mengkerucut, dia melihat bahwasanya kompetensi yang dimiliki Boeing sebagai industri pesawat terbang yang sudah mumpuni, tentunya akan mudah sekali itu mereka tularkan ke stakeholder di Indonesia, PTDI dan juga Kementerian Perhubungan, mungkin juga di daerah Kemenhan, ke institusi pendidikan, ITB, dan universitas lainnya. Jadi memang untuk mendefinisikan penyerapan 2 miliar dolar dari paket offset yang 6,9 miliar tadi itu sulit. Mungkin nanti ada pendapat lain dari saya, ada Pak Andi di sini juga. Kita juga bisa bikin komponen, tapi pengalaman kami waktu bikin komponen 737 200 itu dari offsetnya pembelian Boeing Surveillance, kita punya kontrak 30 juta dolar, tapi cost overrun-nya sampai 50 juta dolar dan tidak jadi itu pembuatan trailing edge flap. Jadi inilah memang harus dikaji berhati-hati. Saya juga sering bicara dengan Pak Gita, dipilih-pilihlah paket pekerjaan yang memang sesuai dengan kemampuan kita, jangan menjerat kita. Karena untuk offset ini tentunya kita harus memulainya dulu dengan investasi, training, menyiapkan fasilitas, membeli materialnya, terus lagi itu memproduksinya. Itu semua membutuhkan dana awal. Jadi nanti dibayarnya kalau udah jadi, atau mungkin ada progress payment, tapi tetap saja itu cukup riskan kalau kita tidak menguasai teknologinya. Mungkin ada pendapat lain, silakan nanti kita diskusikan, tapi Samir memang menyampaikan bahwasanya carilah paket-paket yang cukup cepat atau cukup mudah, sehingga tidak memberatkan Boeing, tidak memberatkan
memberatkan PT DI juga. Jadi karena saya juga sadar mungkin dia punya KPI juga, kenapa dia ditunjuk menjadi Sales Director untuk Indonesia. Ini sesuatu hal yang sangat progresif perubahan di Boeing, karena memang message-nya itu adalah we are change Indra, tell to your management that Boeing change. Dan ini sudah terbukti. Tentu kalau tidak ada COVID itu mungkin lebih cepat lagi kejadiannya, tapi mudah-mudahan tahun 2022 ini kita akan realisasi. Jadi Pak Gita akan punya gawe besar nanti tahun ini, Pak. Jadi kalau dilihat dari temen gua tuh Samir. Iya Pak, salam jadi dia kan dia Pak. Oke. Jadi oh ya tadi itu hotelnya di tempat hotel Pak Cepi nginep Pak. Tadi pertemuan yang ini Pak, sekedar apa nostalgia aja. Ini pertemuannya di hotel yang dekat danau itu. Ini tempat Bapak nginep di sini. Ini danaunya Pak. Yang Bapak yoga itu semua kan tadi di bawah sini Pak. Oke, saya lanjut Pak ya. Jadi kemampuan kita untuk melakukan offset itu sebenarnya sudah terbukti Pak, dari sejak zaman Pak Bibi dulu kita bersama dengan General Dynamics, FDF16 kita membuat berbagai komponen, di Rapir Michel kita juga melakukan offset dari BAE, terus tadi dari Boeing yang saya jelaskan, untuk Hawk juga itu dengan British Aerospace, juga MNA membeli 100 ini dari Fokker, kita juga kebagian kerjaan. Dengan Bell saat ini masih berlangsung procurement by Indonesia MOD 29 procurement by Indonesia, dan yang terakhir adalah yang sangat menggembirakan kan di Dubai Pak Airshow kemarin ditandanai pembelian Airbus 400 military. Nah nanti mungkin Pak Gita akan cerita berapa banyak itu yang dimanfaatkan atau diberikan oleh Airbus ke kita, yang tentunya kita patut bersyukur untuk itu Pak. Saya lanjutkan sedikit Pak. Nah ini dua terakhir. Jadi industrial cooperation-nya bisa dalam bentuk mengcover military, dan ini sudah cukup disiplin, artinya sudah ada undang-undang yang mengatur Pak. Adalah peraturan pemerintah 16 tahun 2012. Karena Boeing pada saat kita bicara paket Lion Air itu bingung dia. Saya harus menghubungi siapa ya kalau mau memberikan offset dari pembeliannya Lion Air atau Garuda. Nah, jadi di sini memang perlu dipikirkan ke depannya. Mungkin nanti di how to-nya nih di halaman terakhir Pak akan saya coba sampaikan how to-nya kita melakukan ini. Jadi kalau di military sudah cukup disiplin, ada kewajiban lokal konten diatur dalam PP. Nah, dalam bentuk apa saja ya offset itu bisa kita tuangkan. Ya, ini mungkin dalam bentuk sub engineering work package, tadi berbentuk pemeliharaan avionik, permesinan, engine, dan juga bisa berbentuk engineering training capabilities, dan segala aspek yang katakan tadi contohnya Pak. Boeing membuka market untuk N219 katakan. Jadi ini progresif sekali kan, kalau FedEx sudah dengan Sky Courier, DHL sudah dengan Aviance. Jadi mungkin masih ada kemungkinan dengan courier lainnya, katakan UPS, dia bukakanlah pintunya itu. Kan UPS juga customer-nya Boeing. Jadi dalam bentuk capacity building ataupun dibuka pintunya oleh Boeing untuk bicara dengan UPS. Nah, termasuk juga mungkin nanti paket seperti yang dilakukan dengan Airbus nanti itu adalah FAA certification. Nah, ini yang menjadi harapan kami semua, karena dari effort yang kami lakukan untuk penetrasi di Amerika Selatan, SN219 itu cukup banyak disukai Pak. Jadi sesuai dengan kondisi sama dengan Indonesia, dan itu cukup cukup promising lah untuk daerah sana. Oke, tadi saya sampaikan juga di sini adalah indirect offset berbentuk asistensi di design verification, production, special process, marketing, financing, dan product support. Di mana stakeholder-nya katakan di Kementerian Perhubungan. Jadi ini satu yang menarik juga Pak. Bandara di Indonesia kan nggak bisa beroperasi 24 jam seperti halnya di Amerika. Jadi Boeing berkepentingan juga, salah satunya itu yang kami bahas dengan Samir. Oke dong, tingkatkan dong kemampuan kapasitas bandara kita supaya bisa operasi 24 jam.
karena yang akan diuntungkan kamu juga gitu. Nah, jadi bisa dalam bentuk direct offset juga indirect offset seperti yang tadi saya jelaskan, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Mungkin how to-nya nanti dalam sesi diskusi ini akan ada halaman terakhir how to-nya. Ini yang pemikiran saya mungkin nanti bisa didiskusikan. Terima kasih, segitu dulu, Pak. Sekian. Mungkin kalau masih ada kekurangan saya mohon maaf. Ada gading yang tak retak, Pak Cepi. Terima kasih, Pak Rahmat. Saya kembalikan. Tidak ada gajah yang tidak retak gadingnya. Terima kasih. Pak Gita mungkin sekarang. Hemat. Moderator. Mati izin. Baik, terima kasih dari Bapak Indra Jaya Gautama atas paparan sangat luar biasa ya. Sharing screen-nya finish dulu tuh. Oke, so. Oh, sorry. Ya. Baik, ya. Terima kasih Bapak Indra Jaya Gautama atas CEO dari North PTN Amerika. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian di sini juga tidak hanya hadir kita para pendengar, namun para senior sesepuh juga mantan penerbang tempur TNI AU dan senior lain juga hadir seperti Bapak Joko Suyanto, Marskal Purnawirawan. Selamat siang Pak Joko. Amerika mungkin beliau. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan media juga tidak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Terima kasih kepada rekan-rekan media. Pastinya Pak Joko, terima kasih Pak sudah on cam. Ya, siap. Nanti boleh di posting di berita untuk update mengenai kegiatan kami pada hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan media. Dan kami baru mendapatkan informasi bahwa Bapak Gita Imperiawan, Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, mendapatkan panggilan mendadak dari Sekjen Kemhan. Dan tentu akan digantikan oleh Bapak Eka tadi ya, disampaikan. Beliau adalah Chief Engineering dari PT Dirgantara Indonesia. Mungkin kepada Bapak Indra. Tadi maaf Bapaknya. Eka. Bapak Eka. Halo. Baik. Dari Bapak Siapa, Pak? Bapak Eka Wahyono dari Kadif Engineering Service and Weapon System. Boleh untuk memberikan paparan kepada Bapak Eka. Kami persilakan dengan hormat. Silakan. Mohon izin moderator untuk bisa share screen. Baik, admin boleh dijadikan Bapak Eka PTDI untuk dijadikan co-host juga agar beliau bisa share screen. Silakan. Sudah bisa kayaknya Pak. Oke, terima kasih. Baik, sudah bisa Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Marskal TNI Purnawirawan Bapak Cepi Hakim, kemudian Marskal Madya TNI Bapak Doni Ermawan, kemudian Bapak Marskal TNI Purnawirawan Eris Haryanto, juga Bapak Dr. Tommy Andoko, dan senior kami, Pak Indra Gautama. Mohon izin, tiba-tiba Pak Gita ada panggilan mendadak dari Pak Sekjen, dan saya Eka Wahyono menggantikan untuk menyampaikan paparan beliau. Mudah-mudahan bisa saya sampaikan dengan jelas dan menambah materi diskusi kita hari ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Indra Gautama, offset itu sebenarnya sesuatu yang sangat menarik terutama bagi industri pertahanan. Sampai hari ini yang sudah terdaftar sebagai industri pertahanan sudah lebih dari 200 perusahaan. Kemudian seperti juga yang disampaikan Pak Indra Gautama, bahwa setelah hari ini mungkin yang hot adalah Rafale. Mungkin sebentar lagi F-15IX akan menjadi sangat menarik untuk kita bicarakan. Tadi Pak Indra sudah menyinggung beberapa hal, tapi coba kita lihat dulu yang sudah terjadi dan puncaknya nanti di Rafale.
Oke, referensi yang sudah disampaikan juga tentang Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang 16 2012 pasal 43 itu tentang offsetnya. Saya paling tertarik itu di pasal 43 ayat 2 tentang bahwa pemeliharaan dan perawatan itu harus dilakukan di dalam negeri, termasuk di dalamnya pesawat, juga torpedo maupun misail. Jadi harus di dalam negeri. Kemudian berapa besarannya? Sesuai dengan PP 76 tahun 2014, IDKLO totalnya adalah minimal 85%, kemudian kandungan lokalnya sekarang sudah harus 45%. Pada saat diundangkan PP 76 itu masih ditentukan 35%, tapi naik 10% setiap 5 tahun. Jadi sekarang posisinya 45%. Ini adalah peluang bagi 200 lebih inhan tadi untuk memperoleh offset dalam memperkuat industrinya, melakukan substitusi, juga yang paling penting tentunya meningkatkan kemandirian nasional. Pak Indra tadi juga, jadi paparan saya ini kehabisan nih, sudah dihabisin Pak Indra. Enggak juga lah, saya kan nggak detail. Jadi untuk imbal dagang itu biasanya peraturannya yang diutamakan adalah industri pertahanan, baru masuk industri manufacturer. Nah, ini yang dicontreng-contreng ini yang kita prioritaskan di PTDI, kemudian komponen lokalnya adalah engineering work package, perekayasaan, kemudian pendidikan pelatihan, dan purna jual termasuk MRO-nya. Kemudian yang untuk offset mulai dari MRO, termasuk refurbishment, kemudian produksi berdasarkan lisensi. Jadi biasanya kalau produksi satu paket, sejak data package-nya sampai mereka beli. Gitu. Kemudian yang juga ada subkontrak, kemudian development, alih teknologi, pengembangan pemasaran, total seperti itu. Secara kasar kalau kita lihat harga di berbagai media massa, ini nilainya 6,8 billion, kalikan 45%, luar biasa peluang kita untuk mendapatkan ini. Nah, salah satu fungsinya itu adalah untuk penetrasi pasar, meningkatkan teknologi, di mana PTDI bisa masuk ke seluruh memasukkan core bisnisnya di 235, 212 maupun 219 worldwide. Contoh yang sekarang dari offset A400 kita bisa menjual 212 ke seluruh dunia. Kalau dulu hanya negara-negara tertentu seluruh dunia. Dan ini saya bisa sering ketemu Pak Indra Gautama karena pasar Amerika Latin untuk 212 sangat terbuka lebar. Siap, demikian juga yang untuk 219 nih, 219 itu juga untuk Boeing kemungkinan kita akan kerjasama disampaikan Pak Indra Wira untuk sertifikasi di Amerikanya, dan untuk EASA-nya juga ada berusaha bersama Rafa Negara yang mempersyaratkan sertifikasi dari EASA. Untuk kandungan lokal biasanya yang kita ambil adalah engineering work package dan production work package. Production-nya bisa manufacturing, kemudian assembling, terutama biasanya ada di bonding composite, kemudian machining. Offset itu bisa menjadi pintu bagi kita, bagi PTDI untuk lebih mudah masuk sebagai global supply chain-nya OM. Contohnya kalau Rafale kita mendapatkan undercarriage door itu composite. Nah, kita dibantu mulai data package-nya, kemudian data package termasuk teknologi, drawing, detail, production drawing maksudnya, kemudian technical assistant-nya, kemudian beberapa retrofit untuk fasilitasnya. Setelah jadi barang, mereka lakukan sertifikasi, kemudian mereka yang beli. Setelah itu baru ditinjau secara bisnis di luar offset. Jika quality cost and delivery-nya menarik, kita akan menjadi supply chain-nya Dassault Aviation. Untuk engineering work package, kita bisa menerima paket pekerjaan atau engineer kita bekerja di fasilitas
OM, dalam Rafale tentunya Dassault Aviation, atau kalau nanti F-15IX tentunya di Boeing. Jadi ada beberapa pilihan. Salah satu pilihannya adalah mereka mengirim paket pekerjaan ke PTDI, dikerjakan di fasilitas PTDI. Atau sebaliknya, engineer PTDI, engineer dari Indonesia, bekerja pada fasilitas mereka. Di fasilitas di Seattle. Di Seattle. Nah, khusus untuk yang Pak Indra ini memang agak unik, jadi unik ya. Jadi kita punya kantor di Seattle, nanti sebagian kita ngantor di sana untuk engineering work package-nya, kemudian sebagian besar tenaga kerjanya ada di Indonesia. Sehingga seakan-akan Boeing bisa bekerja 24 jam. Dan transfer, betul. Jadi transfer antara yang pagi, siang, malamnya nanti dihandle dengan asistensi tim PTDI yang ada di Seattle. Kemudian untuk offset, terutama adalah kita mengambil penguasaan teknologi pesawat tempur. Sebagaimana kita tahu, kita sedang bekerja sama dengan Korea untuk mengembangkan dan ada beberapa key teknologi yang betul yang belum ini nanti kita ambil dari sini, salah satunya EASA radar kita bisa peroleh dari Rafale. Kemudian sisanya kita usahakan nggak tahu nih kalau nanti yang masuk F-15IX kita coba untuk masuk ke F-15IX. Kemudian penguasaan teknologi pesawat lainnya, jadi kita juga mengambil terutama untuk advanced composite teknologi. Karena masa depan teknologi dan produksi kita ada di composite. Angka-angka persentase komponen composite di pesawat-pesawat komersial maupun pesawat militer terbaru, itu persentasenya semakin lama semakin tinggi. Dan tetangga kita yang paling dekat, Malaysia, bisa mendapatkan revenue cukup besar dari khusus untuk composite komponen untuk aircraft. Yang offset yang lain yang kita incar khususnya untuk pembelian dalam jumlah besar, baik itu pesawat, apalagi pesawat tempur, torpedo, rudal, itu adalah untuk MRO-nya. Sekali lagi seperti yang saya sampaikan di awal, pasal 43 ayat 2 Undang-Undang 16 tahun 2012 mewajibkan bahwa MRO harus dilakukan di dalam negeri. Untuk Rafale, kalau 42 berarti ada 2 engine terpasang, sudah 84. Nah, cadangannya saya kira mungkin 16 sampai 20. Nah, dari situ angka lebih dari 100 engine akan ada populasinya di Indonesia. Mungkin ditambah engine yang barangkali ada commonality-nya, ini nanti Pak Tarmisi yang dari NTP, ini peluang yang luar biasa. Ada 100 engine, satu tipe, nanti perawatannya bisa dilakukan di NTP. NTP, betul. Pak Tarmisi, mohon izin. Jumlah engine atau jumlah pembelian tentunya sangat terkait dengan offset yang kita bisa peroleh, tapi lebih dari itu juga terkait dengan economical value-nya. Walaupun diberi otoritas, diberi semuanya, kalau jumlah engine-nya atau jumlah pesawat yang kita beli jumlahnya sedikit, nggak visible juga kita membuat industrinya. Nah, mudah-mudahan dengan lebih dari 100, teman-teman NTP saya yakin sudah mulai bikin hitung-hitungan, nanti investasinya berapa, kemudian kira-kira visible apa enggak. Nah, supaya visible maka offset harus sangat efektif, misalnya data package mestinya tidak perlu beli. Kemudian beberapa training dan technical assistant juga bisa kita peroleh dari offset. Selanjutnya sebagai penguasaan teknologi pesawat tempur untuk mendukung operasional dan meningkatkan sustainability dan readiness levelnya, ini kita ambil mulai dari engineering design and manufacturing, kemudian MRO, kemudian juga operational capability. Nah, kita juga harus menjagain logistik supportnya supaya readiness Al-Palhankam kita terjaga dengan baik. Kemudian kita masih mengambil kembali upgrading capability-nya supaya juga
pasar kayak Starry Composite, pasar dalam 5-10 tahun yang akan datang yang akan menjadi primadona di detail part-nya. Nah, kalau tadi untuk engine kita menggunakan NTP, bagaimana dengan beberapa LRU? Mungkin tidak bisa semua, angka 42 mungkin memang sudah memecahkan rekor, tadi disampaikan oleh Pak Cepi, tapi apakah ini mampu mendapatkan offset seluruhnya juga belum tentu, cuman mestinya sebagian besar, atau kalau kita ngambil Pareto, 20% LRU yang MTVF-nya pendek, itu kita sedang perjuangkan bersama bapak-bapak di Pothan, di Kemhan, agar bisa dilakukan hal sama seperti di engine. Untuk MRO, sebenarnya posisi industri pertahanan, dalam hal ini misalnya PTDI dan NTP, adalah komplement terhadap depo level maintenance. Sehingga nanti engine tidak mungkin dilakukan di depo, bisa dilakukan di NTP. Kemudian untuk LRU bisa dilakukan di PTDI melalui offset, terutama pasal 43 ya Pak, bukan 34, kebalik ayat 2. Ini yang sedang kita perjuangkan dengan bapak-bapak di Pothan dan di Kemhan, di Baranahan, agar memenuhi amanat Undang-Undang 16 pasal 43 ayat 2 bahwa MRO-nya dilakukan di dalam negeri. Menjadi seperti ini Pak. Nah, untuk meningkatkan readiness level, sebenarnya untuk level LRU juga engine, ada cadangannya. Nah, demikian juga untuk stok levelnya juga integrated logistik sistemnya. Artinya sebenarnya kayak stokis itu bisa dilakukan. Kita sedang berusaha menyusun agar LRU ini yang rusak tidak tunggu di repair baru dipasang. LRU ini yang rusak dipasang yang baru. Nah, kalau melebihi cadangan yang tersedia dalam pengadaan, dimungkinkan adanya MRO sebagai semacam stokis. Yang nanti harus dibicarakan detail adalah karena yang di replace ini adalah barang milik negara BMN, ganti serial number masalah enggak di catatan BMN. Ini juga sedang kita exercise supaya nanti ketika ini kita laksanakan tidak mengandung risiko hukum, risiko administratif. Kalau engine part number-nya ini sama, serial number-nya 1, kemudian main stokis diganti serial number-nya 3, ini kita sedang exercise apakah mempengaruhi catatan di Kementerian Keuangan tentang barang milik negara. Betul. Ini sebagian offset yang mungkin seksi sampai saat ini, di samping offset-offset yang lain. Sekarang sebenarnya sedang berjalan penyusunan industrial cooperation contract dengan KAI yang T50I Golden Eagle. Teman yang besar dan menarik yang pertama adalah C-130 seri Juliet. Kita membeli C-130 seri Juliet tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021 baru kontraknya efektif, dan Indonesia Inhan mendapatkan kemampuan untuk melaksanakan modernization, meliputi avionic upgrade maupun replacement center wing box. Ini yang kita harapkan menjadi kemandirian kita untuk melakukan MRO total terhadap C-130, karena populasi C-130 kita cukup banyak. Apalagi kalau komunalite se-ASEAN begitu jumlahnya akan sangat menarik. Kemudian selanjutnya yang mungkin tidak begitu luas pemberitaannya adalah pengadaan UAV kelas Male di CH4 dari Alit China. Nah, ini kemampuan maintenance-nya juga sebagai offset, kemampuan maintenance lengkap dengan special tools-nya diberikan ke Inhan, dalam hal ini ke PTDI. Ini sangat berpengaruh, sangat mendukung kami ketika mengembangkan Male Elang Hitam bersama konsorsium Inhan di bawah Balitbank, di bawah Pothan. Kemudian yang sedang kita bicarakan ini adalah pengadaan pesawat tempur yang Rafale yang 42 unit. Mudah-mudahan yang 36 ini segera menyusul dan kontraknya efektif. Kita yang sekarang sedang kejar adalah untuk kemampuan MRO-nya. Di samping tentunya tadi ada teknologi untuk mensupport
KFX, juga beberapa structure yang lainnya juga. Cuman sekarang kita coba fokus dulu MRO-nya supaya segera dapat, meliputi tadi saya sampaikan engine maupun LRU sebagai komplement MRO level depo. PTDI saat ini mempunyai kemampuan aircraft technology and development, kemudian helikopter completion, tadi sudah disampaikan, sekarang sudah terkontrak juga Bell 412, kemudian MRO aircraft 235, 212, Boeing 737 series, Cessna 12, kemudian Bolco, Bell series, kemudian kita sedang masuk untuk C-130. Kemudian ada level komponennya, life extension programnya, dan customer support-nya. Untuk customer support dan integrated logistic system, ini selalu kita mintakan untuk setiap pengadaan pesawat agar readiness level kita bisa terjaga. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Jika nanti ada pertanyaan, ada diskusi, kita sangat terbuka untuk diskusi. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon izin. Terima kasih Pak Eka atas paparannya, sangat luar biasa Pak. Ini memang masih pertanyaan kita juga besar ya Pak ya. Bagaimana nanti ini MRO, cyber security MRO-nya Pak ya. Mungkin kalau MRO tadi sudah dijelaskan, tapi dari sisi cyber security yang perlu kita pertanyakan juga nanti. Namun sayang sekali Pak, ini karena waktunya yang sudah sangat mepet Pak ya, karena jam 15 waktu Indonesia Barat harus ditutup Pak ini. Karena agar tidak lama-lama ya. Kemudian baik, mungkin sebelum saya tutup, mungkin berkenan dari Ketua Pusat Studi Airport Indonesia, Marskal Purnawirawan Cepi Hakim, untuk bisa memberikan closing statement. Silakan Pak Cepi, dengan hormat kami silakan. Baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian atas partisipasinya pada webinar atau monthly meeting Pusat Studi Air Power Indonesia bulan Februari ini. Kepada Bapak Sekjen Kemhan, pada Pak Eris, Pak Indra, Pak Eka, siapa lagi ya? Udah ya? Dan sahabat-sahabat kita telah berjoin sekali, Jen. Siapa? Sahabat-sahabat kita telah bergabung dan rekan-rekan media, tanpa sahabat dan rekan-rekan media, acara ini akan sukses. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak dan kita minta maaf sesi tanya jawab kayaknya tidak mungkin, bisa disampaikan saja nanti melalui chat. Mudah-mudahan bisa diselenggarakan format komunikasi berikutnya. Nanti Pak Rahmat dan Pak Ahmad yang mengatur. Apakah nanti kita akan buka lagi monthly meeting berikutnya khusus untuk tanya jawab soal ini, nanti kita akan pikirkan kembali. Akan tetapi pada hakikatnya saya beserta keluarga besar Pusat Studi Air Power Indonesia merasa sangat gembira atas respon dan antusiasme yang begitu besar dari teman-teman semua. Kita sudah mendengar semuanya, dari aircraft performance, dari mekanisme offset dan trade-off yang disampaikan tadi penjaga mercusuar IPTN di Seattle, ya, yang pernah saya datangi dan saya debriefing lebih dari 1 jam tentang offset dan trade-off dan tetap saya nggak mengerti juga. Tapi saya melihat itu golden opportunity. Terus terang itu peluang yang sangat harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Makanya saya undang khusus pada kesempatan ini. Dan tentu saja PTDI sebagai bagian dari industri penerbangan nasional itu harus pula mendapatkan perhatian yang cukup dari kita semua, ya, stakeholder penerbangan maupun para pencinta kedirgantaraan. Satu-satunya aircraft manufacturer yang ada sekarang itu PTDI dan kondisinya sangat memprihatinkan. Namun kalau mendengar potensi-potensi yang dipaparkan tadi oleh Pak Eka dan juga sebelumnya saya sering berdiskusi dengan Pak Gita, sebenarnya asal ada kemauan yang kuat, ada national commitment, itu kita masih punya kemungkinan besar untuk sukses di industri penerbangan.
Kita harus prihatin industri penerbangan kita apabila kita melihat tentang bagaimana maskapai penerbangan, tentang aircraft manufacture, dan tentang pengelolaan bandara dan sebagainya. Masih banyak tantangan-tantangan yang memerlukan perhatian kita semua. Apalagi kalau kita berbicara tentang pengelolaan wilayah udara nasional. Semua itu menjadi babaliut karena masalah-masalah yang teknis penerbangan sifatnya diangkat ke permukaan dan dicarikan solusinya politically. Jadi agak sulit untuk mendapatkan satu solusi yang kita inginkan secara ideal tentu saja. Tetapi tidak apa-apa, semua masih dalam proses. Kelemahan terbesar kita memang terutama di bidang defense dan aviation, kita belum memiliki think tank ya, di bidang defense and military. Defense military thinker kita belum mempunyai wadahnya yang pas untuk bisa berkolaborasi bersama-sama agar masalah-masalah yang antara lain seperti kita diskusikan pada siang petang hari ini dapat disimpulkan dengan baik dalam rumusan-rumusan dan formula rekomendasi yang bisa berkontribusi pada kebijakan yang diambil di tingkat strategis. Tapi seperti Bung Karno mengatakan,